Ini segala hal-hal detail di rumah ini tuh dipikirin banget ya, aku suka banget sih. Rumahnya homey juga ya. Ini area tangganya cukup terang tapi nggak panas karena ada skylight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Gimana puasanya teman-teman hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya. Amin. Nah, kali ini aku akan ajak teman-teman ke salah satu perumahan yang lokasinya ini benar-benar strategis banget di daerah Bintaro. Namanya Aera Bintaro, teman-teman. Nah, Aera Bintaro ini lokasinya ini kurang dari 5 menit kalau teman-teman mau ke KRL Jurangmangu, Tol Pondok Ranji, ataupun Bintaro Exchange. Jadi benar-benar sangat memudahkan banget kalau teman-teman mau beraktivitas nih, mau bepergian deket, begitupun juga kalau teman-teman mau belanja ya. Nah, Aera Bintaro ini berdiri di lahan sekitar 3.600 meter persegi, di mana nantinya akan dibangun 35 unit rumah teman-teman. Dan di dalamnya nanti akan ada fasilitas bermain untuk anak dan juga ada lapangan basket 3-on-3. Itu ada area parkir di sini, Mas. Betul banget. Nantinya juga akan dibangun area parkir dan pastinya sisi keamanannya sudah menggunakan one gate system, teman-teman. Bingung cari rumah yang cocok untuk kamu? Rumahku aja. Konsultasi di rumahku itu gratis loh. Pertama-tama kamu akan ditanyakan terkait portofolio diri kamu. Misalnya aja kayak pekerjaan, penghasilan, umur, dan lain sebagainya, agar potensi untuk ditolak bank itu semakin kecil. Kemudian kita akan berikan referensi sesuai dengan portofolio diri kamu, keinginan, dan pastinya kebutuhan. Karena kita bekerja sama lebih dari 90% perumahan yang ada di selatan kota Jakarta sampai ke Serpong. Oh iya, harga dan promonya itu sama persis ya, sesuai dengan yang diberikan developer. Nah, setelah mendapatkan beberapa referensinya, kita akan menjelaskan secara objektif perumahan-perumahan tersebut. Yang memang hal itu tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Ketika sudah memilih unit, kita akan menjelaskan visibilitas di daerahnya karena kita lebih dari 30 tahun tinggal di selatan kota Jakarta. Jadi gimana? Lebih mudah mencari rumah yang cocok kan? Segera hubungi rumahku di nomor WhatsApp yang tertera karena rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, sekarang aku berada di depan rumah contohnya. Ini adalah rumah contoh tipe 6085, teman-teman. Jadi luas tanahnya itu 60 dan luas bangunannya itu di 85 meter persegi, teman-teman. Dimana dimensi luas tanahnya itu 6 meter kali 60 meter ke belakang, teman-teman. Nah, uniknya lagi di Aera Bintaro ini satu tipe ini punya 2 two-tone fasad, teman-teman. Nah, ini adalah contohnya yang tipe BR, teman-teman. Dimana dia ciri khasnya tuh dia ada bata expose di bawahnya situ tuh. Dan di atasnya itu dia berwarna putih gitu. Dinding kamprot yang dicat dengan warna putih. Nah, tapi nanti yang tipe satunya atau yang tone satunya lagi itu di atasnya dia pakai tone wood dan di bawahnya itu dia nanti putih gitu aja. Jadinya nggak boring atau nggak monoton ya rumahnya. Jadi dia selang-seling gitu. Itu di atas tuh balkon ya, Mas ya? Benar. Nah, di atas tuh dia juga ada balkon, teman-teman. Jadi di sini tuh bener-bener layoutnya maksimal banget. Dia di tanah 60 masih punya balkon yang manis seperti itu. Dan di dalamnya ini bener-bener manis banget, teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri. Nah, ayo ikut aku ke bagian dalam rumahnya nih. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam rumahnya, aku mau jelasin dulu di area carportnya, teman-teman. Nah, area carportnya ini unik banget. Kalau misalnya perumahan-perumahan lain tuh kebanyakan pakai granit atau homogeneous tile. Ini tuh di bagian carport dia pakai batuan alam seperti ini nih. Jadi nuansanya ini bener-bener homey, teman-teman. Dan di sampingnya dia ada taman yang bentuknya itu diagonal ya, lucu banget tuh. Naik ke atas, di depannya tuh dia ada disediakan buat tempat sampah tuh, teman-teman. Nah, di sini nih bisa nih, Mas, kalau pengen carportnya jadi untuk 2 mobil. Bisa banget. Kalau misalnya teman-teman mau menjadikan carportnya jadi 2 mobil, yang satu SPV, yang satu city car, ini masih bisa banget nih. Jadi tamannya itu kayak di cutting gitu ya, di potong. Nah, ini di bagian fasadnya teman-teman bisa lihat nih, ini ada bata expose yang di pernis seperti ini nih, yang di cutting terus kemudian di pernis jadi nyala gitu ya, shiny. Nah, ini yang di tipe BR, teman-teman. Nah, yang di tipe ceweknya itu dia bawahnya itu dia polos berwarna putih.
tapi di atasnya dia pakai conwood yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat muda. Nah, ini area garasinya cukup banget teman-teman kalau naruh 1 unit mobil nih teman-teman. Dan di sebelah sininya masih cukup banget buat teman-teman naruh sepeda motor ataupun untuk berlalu lalang. Nah, ini udah ada kanopinya Mas ya untuk di depannya. Nah, betul banget. Jadi kanopinya ini udah include bagian dari pembelian rumahnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi masang-masang kanopi. Nih, nah dia udah jadi satu kesatuan. Dan dicat juga menggunakan warna putih, jadi kayak bukan kanopi kelihatannya. Nah, sekarang agak masuk ke bagian dalam rumahnya. Ini unik banget, ada area transisi antara bagian carport dengan bagian dalam rumahnya. Dia nih dibikin seperti ini nih nuansanya nih, diagonal seperti ini, terus dikasih batu-batu buat pemanis nih. Nah, juga ini juga bisa teman-teman taruhin rak buat naruh sendal ataupun sepatu nih. Gitu. Jadi dia dipotong modelnya diagonal seperti ini, mengikuti atau ambience-nya biar sama sesuai dengan tema rumahnya, yaitu Skandinavian teman-teman. Dan pintunya didesain menghadap ke samping supaya menjaga privasi pemilik rumahnya. Jadi kalau misalnya keluar masuk rumah terus lupa tutup pintu, ini privasinya tetap terjaga karena tidak terlihat oleh tetangga yang ada di depan rumah teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Tapi sebelum masuk, aku mau jelasin dulu. Di sini ada smart door lock yang sudah merupakan bagian dari pembelian rumahnya. Nah, smart door lock ini bisa pakai fingerscreen, bisa pakai kartu, ataupun juga bisa menggunakan smartphone dari teman-teman nih. Jadi pasti di sisi keamanannya udah bagus banget karena sudah menggunakan smart door lock teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Rumahnya ini mengusung tema open space ya, di mana area living room, dining, dan kitchennya itu berada di satu area tanpa sekat teman-teman. Kita review dulu, lihat yang di sebelah sininya dulu. Ini ada area kitchen yang bersebelahan langsung dengan area diningnya nih. Jadi kalau misalnya selesai masak, ini penyajiannya nggak jauh dari area kitchennya nih teman-teman. Gitu. Nah, tapi kabinet-kabinet ini belum include dengan pembelian rumahnya ya. Teman-teman kalau beli rumah di sini cuma dikasih kayak tabelnya ini aja nih, yang sudah dilapisin dengan granit ya, atau homogeneous style ini. Tapi kabinet bawah, kabinet atas juga belum termasuk. Nah, di sebelah sininya tuh dia ada jendela teman-teman yang bisa memaksimalkan cahaya yang masuk ke area dapur nih. Jadi kalau misalnya siang hari teman-teman mau masak, ini nggak perlu nyalain lampu di area dapur. Wah, asik banget nih. Area diningnya ada lampunya seperti ini. Kemudian di sebelahnya itu adalah area living room. Buat menerima tamu juga bisa, buat nonton TV. Nah, ini kayak ada tema-tema perapian seperti ini nih teman-teman, menggunakan bata expose. Jadi tinggal dipasangin televisi aja. Dan di sini dia menggunakan ini semen unfurnished ya. Ya, semen expose itu Mas. Semen expose. Jadi dia nggak pakai dicat nih teman-teman tuh. Nah, ini bagusnya lagi, kerennya lagi di bawahnya nih, di lantainya. Dia tuh modelnya homogeneous style, tapi dia pakainya yang matte teman-teman. Jadi nggak shiny. Jadi itulah kenapa aku bilang tadi homey banget, karena perpaduan antara ornamen-ornamen di rumah ini tuh bener-bener simple tapi bener-bener elegan teman-teman. Nah, sekarang kita ke sebelah sini. Di sini tuh ada toilet untuk tamu nih, atau powder room lah juga bisa. Yang ukurannya cukup compact. Nah, ini karena luas tanahnya standar ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman beli di luas tanah yang sekiranya lebih besar, entah di 72, entah di 80, teman-teman bisa lebih leluasa untuk mendesain layout bagian dalam rumahnya. Nah, dia unik banget nih, pintunya modelnya seperti ini nih. Untuk mengefisienkan ruangan tuh Mas. Iya, buat ruangannya biar lebih efisien teman-teman. Nah, oke, bergeser ke sebelah sini, ini ada area taman samping atau area untuk servis nih, yang diperuntukkan untuk area servis. Tuh, jadi dia bisa di sini tuh buat naruh mesin cuci, dan di sebelahnya ini dia dikasih batu-batu untuk daya serap air nih. Jadi karena kalau misalnya hujan, ini tuh dia nyerap air ke bagian bawah ya. Ini juga udah disiapin area pembuangannya, pipa pembuangannya.
Dan biar nggak nyiprat nih, dikasihin batu-batu seperti ini, tujuannya tuh biar nggak nyiprat teman-teman, biar nggak apa, bahasa Jawanya tampias. Nah, dindingnya tuh dia pakai dinding kamprot industrial dengan signature 4 titik seperti ini nih. Udah dilengkapin tali air juga Mas ya? Bener, nah ini udah dilengkapin juga dengan tali air, sehingga bagian dalam rumahnya tuh terlihat lebih estetik teman-teman. Kita geser dulu ke sebelah sini nih, ada yang belum. Memanfaatkan area bawah tangga. Di sini tuh ada kabinet buat storage room nih. Bisa banget nih di sini nih, atau naruhin barang-barang yang sekiranya nggak enak kelihatan sama mata. Tuh, barang-barang buat peralatan gudang juga bisa Mas? Kayak bisa. Bisa buat storage room juga bisa. Oke, setelah kita mereview di lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yuk, naik lantai 2. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Seperti biasa, kita bahas dulu di area tangganya. Nah, area tangganya ini sudah dilengkapi dengan railing seperti ini, dengan pegangan kayu gini nih teman-teman, supaya menyatu ya ambience antara tema dengan bagian dalam rumahnya nih. Karena temanya itu kan tadi kan Skandinavian ya, terus di bawahnya juga tadi bener-bener homey, dan ini area di lantainya juga pakai lantai dengan motif kayu teman-teman. Jadi biar ambience-nya nyatu. Nggak lupa juga di sini tuh ditambahin lampu-lampu supaya menambah suasana ambience ketika malam hari nih. Jadi ketika malam hari ini penghuninya tetap kelihatan kalau misalnya ada tangga. Nah, di atasnya lagi itu ada skylight teman-teman, buat meminimalisir penggunaan lampu khususnya di siang hari nih. Jadi dia memanfaatkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya supaya nggak pakai lampu khususnya di area tangga. Gitu teman-teman. Nah, sekarang udah ada di lantai 2. Kita geser dulu ke sini ya. Ini ada satu kamar tidur, ukurannya juga cukup kompak. Ini diperuntukkan untuk anak. Tapi teman-teman kalau misalnya mau memperbesar area bedroom, memperbesar bednya menjadi ukuran queen misalnya, ini masih bisa banget. Dan di sebelah situnya itu ada jendela yang berfungsi untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ataupun buat sirkulasi udara. Dan di sebelahnya ini ada area untuk working space atau juga untuk belajar. Dengan adanya lemari, wardrobe seperti ini, tentunya ukuran kamarnya menjadi sangat-sangat kompak teman-teman. Oke, kita geser ke sini. Ini ada satu area kamar mandi, ukurannya cukup besar, dan di sebelah sininya tuh dia ada sirkulasi udara dan buat cahaya matahari yang masuk nih. Jadi kalau siang hari, kalau misalnya mati lampu nih amit-amit ya, ini teman-teman tetap dapat cahaya di area kamar mandi, karena kamar mandinya tuh nggak buntu, ada ventilasi, begitupun juga ada sinar matahari yang masuk nih. Pakai kaca dengan model samar-samar seperti ini, dan di atasnya tuh dia ada roster yang menghubungkan langsung ke area bagian balkon, bagian depan rumahnya. Jadinya sirkulasi udara yang masuk ke dalam kamar mandi ini cukup bagus juga teman-teman. Motif keramiknya tuh kayak pakai bata ya Mas, kayak di depan rumahnya. Nah, di belakangnya tuh ada motif bata nih. Jadi lagi-lagi untuk biar ambience-nya tuh menyatu kayak yang tadi di area tangga, terus kemudian juga ada di area kamar mandi. Nah, di sini juga bagusnya lagi dindingnya itu sudah diberikan granit yang warnanya ini sama persis dengan lantai yang ada di depan kamar mandinya nih, ataupun di bagian bawahnya. Jadi nuansanya tuh bener-bener simpel banget teman-teman, tapi tetap kelihatan elegan. Ini ada showernya juga, kemudian sanitarinya juga sudah menggunakan American standar. Oke, sekarang kita masuk ke area kamar tidur utamanya. Yuk. Wah, kamar tidur utamanya besar banget teman-teman. Ini dipakein bed ukuran king, di sini masih muat banget ya, dengan nuansa berwarna putih. Kemudian di sini juga ada lemari wardrobe, terus di sampingnya sini ada ventilasi untuk udara yang masuk nih. Dia nggak buntu nih teman-teman, dan dia dipakein kaca seperti ini untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk ke bagian kamar tidur utamanya. Di sini juga ada jendela bisa dibuka buat memaksimalkan cahaya matahari yang masuk. Nah, di sini tinggal dipasangin
backdrop buat televisi nih teman-teman. Asik banget ya. Ini juga pintunya semuanya juga udah solid teman-teman nih. Tuh lagi-lagi dia pakai motif seperti kayu seperti ini nih. Jadi wah, ambience-nya menyatu banget teman-teman. Ini segala hal-hal detail di rumah ini tuh dipikirin banget ya, aku suka banget sih. Terus kemudian juga ada area working space. Ini dia tanpa ada penggunaan lampu juga masih cukup nih, karena ada jendelanya tadi. Area untuk memanjakan istri, ada tempat untuk make up mas. Oh iya, untuk make up ya. Tapi biasanya lama kalau ditungguin kondangan. Nah, dari kamar tidur utamanya ada akses menuju balkon teman-teman. Nih adalah area balkonnya. Lagi-lagi lantainya dia menggunakan homogeneous style, cuma sedikit berbeda ya. Kalau tadi itu abu-abu muda, ini abu-abu lebih tua. Jadinya biar kelihatan ada perbedaan antara kamar tidur utama dengan area balkonnya. Nah, di sini pasangin railing, ada taman kecil, dan di sampingnya itu atau di belakangnya dia ada roster nih teman-teman. Nah, rosternya itu dia sampai sini tertutup, tapi sampai sininya ke atasnya itu dia terbuka yang menghubungkan langsung ke area kamar mandi tadi tuh. Biar udaranya ke kamar mandinya itu jadi cukup baik teman-teman. Area balkon ini bisa diperbesar lagi nih mas nih kalau ke depan. Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memperbesar area balkonnya sampai di sini nih bisa nih. Gitu. Jadi tapi dia nggak pakai taman jadinya. Gitu. Nah ini bisa banget teman-teman naruhin bangku-bangku buat ngopi-ngopi di sore hari bersama pasangan ataupun anggota keluarga lainnya. Gitu deh. Nah setelah kita mereview rumahnya, kali ini kita akan ngebahas tentang harganya nih teman-teman. Untuk rumah standar di tipe 6085, luas tanah 60 dan luas bangunan 85, itu harganya mulai dari 1.266.772.000. Nah, kalau kita breakdown dengan menggunakan Bank BRI, salah satu bank yang bekerja sama dengan developer ini, dengan bunga fix 5 tahun pertama, kalau 25 tahun itu cicilannya mulai dari 7,3 juta, kalau 20 tahun cicilan mulai dari 8,2 juta, kalau 15 tahun cicilan mulai dari 9,9 juta, dan kalau 10 tahun cicilannya mulai dari 13 jutaan. Nah, untuk informasi detailnya, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi ya. Nantinya kita akan jelasin simulasi lengkap beserta dengan promonya. Jadi gitu aja review singkat dari tim rumahku. Aku Danang Aditya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.